Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik pada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang kedua di season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode kedua, season kedua dibuka dengan menampilkan Caroline yang tiba-tiba terbangun di malam hari. Ia pun kemudian keluar dari kamarnya. Pada seorang perawat yang menjaga, ia menanyakan tentang keberadaan keluarganya. Karena lapar, Caroline meminta sesuatu yang dapat dimakan pada perawat tersebut. Namun, perawat itu justru malah menyuruh Caroline untuk segera tidur. Ketika perawat tersebut pergi, Caroline kemudian perlahan mendekati kamar lain, di mana ternyata Caroline begitu tertarik pada sekantong darah yang tergantung di kamar tersebut. Perawat yang tadi pergi terlihat kembali dan lalu menyuruh Caroline untuk kembali ke kamarnya. Setelah di dalam kamar, Caroline lalu mengeluarkan kantong darah yang sempat ia sembunyikan. Perlahan ia mulai meminum darah tersebut. Dua teguk pertama, Caroline nampak ingin muntah dan melemparkan darah tersebut. Dari apa yang kita lihat, Caroline telah menyempurnakan transisinya untuk menjadi vampir. Usai itu, Caroline lalu mengambil kantong darah yang tadi ia sempat buang dan lalu meminum darah tersebut dengan begitu sangat lahap. Scene kemudian beralih pada Bunny dan Elena yang sedang mempersiapkan acara festival yang kembali dilaksanakan oleh Mystic Falls High School. Bunny dan Elena terdengar berdiskusi mengenai Catherine, yang bagi Bunny, meski Catherine adalah leluhur Elena dan keduanya begitu sangat mirip, namun mengapa keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok pada sikap mereka. Elena tentu tak harus menjawab pertanyaan Bunny. Bunny yang nampak masih sangat penasaran menanyakan Elena tentang Damon yang telah membunuh Jeremy. Bunny ingin tahu apakah Elena telah berbicara pada Damon. Namun Elena menjelaskan bahwa ia sudah tidak ingin memiliki niat lagi untuk berbicara dan bertemu dengan Damon. Di sela mereka sibuk mempersiapkan sesuatu, Elena lalu meminta Bunny untuk fokus dan tidak membicarakan hal lain. Ia menginginkan beberapa hari tidak membahas hal-hal yang aneh dan bersikap layaknya manusia normal pada umumnya. Menyadari itu, Bunny kemudian meminta maaf dan mereka pun mulai kembali bekerja. Beralih pada Steven yang memberi sebotol vervain pada Jeremy sembari menjelaskan tentang kegunaan vervain tersebut yang dapat melindungi dari pengaruh pikiran yang dilakukan oleh vampir. Lebih daripada itu, vervain pun dapat melumpuhkan vampir. Jeremy yang mendapat penjelasan itu lalu menanyakan benda apa saja yang dapat mencederai vampir. Steven kemudian menjelaskan tentang pasak kayu yang harus tertusuk tepat di jantung vampir. Jeremy yang mendengar itu kemudian menanyakan mengapa Steven begitu tenang menjelaskan semua kelemahan vampir pada dirinya, sementara Steven adalah seorang vampir. Steven menjelaskan bahwa ia yakin Jeremy tak akan pernah berniat untuk menyakitinya. Jeremy sadar dan berucap bahwa Damon lah yang layak ia bunuh. Mendengar itu, Steven kemudian berpesan agar Jeremy menjauhi Damon sebab Damon jauh lebih kuat dari Jeremy yang hanya manusia biasa. Apalagi di tengah kondisi Damon yang saat ini tengah labil, hal-hal kecil dapat memicu amarahnya. Jeremy masih ingin mendapatkan penjelasan lebih dari Steven. Namun pada saat itu Elena tiba-tiba datang. Menyadari kehadiran Elena, Jeremy masih nampak mencoba untuk menjauhi Elena. Setelah kepergian Jeremy, Elena kemudian meminta pada Steven untuk memberinya beberapa hari di mana tidak ada pembahasan mengenai vampir dan mencoba untuk menikmati hidup layaknya gadis SMA yang sedang begitu kasmaran pada kekasihnya. Permintaan yang lain, Elena ingin agar Steven membawanya menaiki kincir angin, dan di atas puncak kincir angin mereka menikmati malam sambil bercumbu dan bermesraan. Steven tentu tak keberatan pada permintaan Elena tersebut, namun ia ingin menanyakan satu hal pada Elena, yakni apa yang harus mereka lakukan pada Damon. Mendengar nama Damon, Elena lalu menambahkan satu permintaan lagi, di mana ia pun juga tak ingin mendengar nama Damon terdengar di telinganya. Steven memahami itu, namun Steven tentu tak dapat mengesampingkan keberadaan Catherine yang begitu sangat membahayakan untuk saat ini, dan mereka tetap harus berbuat sesuatu setidaknya untuk menyingkirkan Catherine. Scene kemudian beralih pada Damon yang sedang berbicara bersama Carol Lockwood. Carol kemudian menanyakan tentang vampir yang menyerang John. Ia meminta agar masalah itu segera diselesaikan. Damon berjanji bahwa ia juga akan turun tangan untuk membereskan masalah tersebut. Carol lalu mengubah topik pembicaraan mereka, yang mana setelah kepergian suaminya yang adalah seorang wali kota, maka saat itu untuk sementara waktu ialah yang mengambil alih kepemimpinan kota sampai pemilihan wali kota berikutnya dilaksanakan. Menyadari masalah vampir yang semakin serius, Carol pun ingin
membenahi Dewan Rahasia, di mana ia meminta Damon untuk menjadi ujung tombak dalam Dewan Rahasia, di mana Damon ditugaskan untuk membereskan semua masalah vampir. Untuk terus bertahan pada identitasnya, Damon tentu mau tak mau menerima tawaran tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat Mason dan Taylor baru pulang dari berolahraga. Carol lalu menutup pintu ruangan tersebut agar pembicaraan mereka tetap menjadi rahasia. Damon yang kemudian mencuri dengar pembicaraan antara Mason dan Taylor, di mana terdengar Mason menanyakan tentang pola amarah yang terjadi pada Taylor. Mason mencoba mencari tahu waktu di mana Taylor begitu sangat labil ketika ia berada di dalam amarahnya yang memuncak. Apakah itu terjadi dalam waktu sekali dalam sebulan, atau terjadi di siang hari atau malam hari? Taylor tak tahu dengan kondisinya. Yang ia tahu pasti bahwa ketika ia berada dalam amarah yang memuncak, ia sama sekali tak mengenali dirinya. Ia lepas kendali dan Taylor merasa dirinya seperti berubah menjadi orang lain. Mendengar itu, Damon setidaknya sedikit mendapatkan informasi mengenai Mason dan Taylor. Scene kemudian beralih pada Caroline yang telah menyadari perubahannya. Ia mencoba beberapa kali membiarkan sinar matahari menyentuh tangannya. Beberapa kali pula ia merasa terbakar pada kulit tangannya. Matt kemudian datang dan mencoba untuk mencium Caroline. Namun itu urung terjadi karena sinar matahari menghalangi mereka. Matt lalu memberi informasi bahwa ibunya akan menjemput Caroline besok pagi karena besok Caroline telah diizinkan untuk pulang oleh pihak rumah sakit. Mendengar itu, Caroline lalu meminta agar diizinkan pulang malam hari. Matt mengira keinginan itu karena Caroline ingin mengikuti festival sekolah Mystic Falls. Namun bukan itu alasannya. Ia harus pulang malam hari. Matt mengira bahwa Caroline tengah berada dalam keadaan depresi karena terus terkurung di dalam kamar yang gelap. Ia pun berniat untuk membuka gorden untuk setidaknya membiarkan sinar matahari masuk. Ketika dibuka, Caroline telah berpindah tempat. Menyadari itu, Matt menjadi heran. Caroline meminta agar Matt menutup kembali gorden tersebut. Matt yang heran kemudian menuruti permintaan Caroline. Usai itu, ia pun keluar dan berjanji akan datang kembali menemui Caroline. Beralih pada Damon yang terlihat ingin meminum darah. Damon menawarkan itu pada Steven, namun Steven jelas menolak tawaran tersebut. Steven lalu menanyakan apakah Damon telah bertemu dengan Catherine. Mendengar pertanyaan itu, Damon lalu mengalihkan pembahasan mereka dengan memberitahu rahasia keluarga Lockwood yang ia curigai sebagai makhluk supernatural lainnya. Meski mereka bukan vampir, namun mereka terpengaruh juga pada suara yang dihasilkan oleh senjata vampir. Steven tak tertarik membahas itu. Ia lebih mengutamakan masalah Catherine. Mendengar itu, Damon pun seolah membagi tugas dan ia memberikan kesempatan pada Steven untuk menyelesaikan masalah Catherine, sementara ia memilih masalah lain yang harus ia selidiki. Sesaat kemudian, Damon pun pergi. Scene kembali pada Caroline yang terlihat bersiap untuk pergi. Ia memakai semua perhiasan miliknya. Ketika Caroline menggunakan kalung pemberian Elena, ia tersentak karena kalung tersebut membakar kulitnya. Caroline dengan segera melepas kalung tersebut dan lalu melemparnya. Seperti apa yang kita tahu, kalung itu adalah kalung yang berisi verven yang pernah Elena berikan pada dirinya. Karena Caroline telah berubah menjadi vampir, maka ia tak akan bisa lagi menggunakan kalung tersebut. Caroline lalu kembali meminum sekantong darah yang masih ia sembunyikan di balik badannya. Usai meminum darah tersebut, tanpa sadar mode vampir Caroline pun aktif. Gigi taringnya tumbuh. Ia berteriak dan teriakan Caroline membuat salah seorang perawat mendatanginya. Caroline langsung menangkap perawat tersebut. Tanpa sadar, ia memanipulasi pikiran perawat tersebut untuk tidak memberitahukan apa yang perawat itu lihat dari diri Caroline. Perawat itu pun menuruti perkataan Caroline. Karena merasa lapar, Caroline pun langsung menghisap darah perawat tersebut. Berpindah pada Mason yang terlihat mencari sesuatu di ruang kerja milik wali kota Lockwood. Taylor datang dan lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Mason. Mason yang nampak sedikit terkejut dengan kehadiran Taylor lalu mengungkapkan bahwa ia sedang mencari sebuah batu bernama Moonstone yang ia klaim sebagai milik ibunya yang terakhir kali ia lihat ada pada wali kota Lockwood. Taylor kemudian menyarankan agar Mason menanyakan benda tersebut pada ibunya. Keduanya pun beranjak dari tempat itu, namun Taylor terlihat mencurigai sesuatu. Scene kemudian beralih pada Damon yang terlihat mendatangi Jeremy. Melihat kedatangan Damon, Jeremy lalu meminta Damon untuk pergi. Jika tidak, maka ia akan memberitahukan orang-orang bahwa Damon adalah seorang vampir. Mendapat ancaman tersebut, Damon langsung mencengkeram tengkuk Jeremy lalu menanggapi ancaman tersebut hanyalah sebuah lelucon bagi dirinya. Dalam cengkeraman Damon, Jeremy lalu menunjukkan cincin yang saat ini dimilikinya. Melihat cincin magis di jari Jeremy, Damon langsung mendekap Jeremy dan kemudian mengingatkan Jeremy bahwa Jeremy tak mungkin dapat mengalahkan dirinya. Setelah melepas dekapannya pada Jeremy, Damon kemudian mengancam jika Jeremy berani memberitahukan identitasnya pada orang lain. Tepat pada saat itu, Damon terlihat telah mengambil cincin Jeremy. Jeremy tersadar dan terkejut. Damon kemudian pergi. Tak lupa, ia mengembalikan cincin Jeremy sembari berucap bahwa ia dapat dengan mudah membunuh Jeremy.
kembali pada Caroline yang telah bersiap untuk pergi. Karena malam telah tiba, ia sudah bebas berkeliaran. Sang perawat terlihat duduk tenang, nampak ia telah berada dalam pengaruh manipulasi pikiran oleh Caroline. Caroline lalu mengarang cerita untuk perawat tersebut, di mana Caroline membuat perawat tersebut berpikir bahwa ia telah dipukul oleh sang suami. Tak lama setelah itu, Caroline pun pergi. Di tengah festival, Taylor terlihat sedang beradu panco bersama seseorang. Dengan segenap kemampuannya, Taylor berhasil mengalahkan lelaki tersebut. Damon dan Steven terlihat memperhatikan Taylor yang telah mengalahkan seseorang. Tak berapa lama, Mason terlihat datang dan menantang Taylor untuk beradu panco. Tanpa pikir panjang, Taylor meladeni pamannya. Panco pun dimulai. Tak berapa lama, Taylor pun kalah. Setelah mengakui kekalahannya, Taylor pun mengajak orang lain jika ada orang yang ingin beradu panco dengan pamannya. Damon yang sedari tadi mengawasi mereka kemudian menyuruh Steven untuk beradu panco melawan Mason. Dengan segera, Steven pun pergi untuk menantang Mason. Damon meminta Steven untuk mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki. Mereka pun berhadapan. Steven dan Mason nampak mengerahkan kemampuannya. Tak berapa lama, Steven pun kalah. Ia lalu kembali pada Damon. Damon menghardik Steven karena tak mengeluarkan kemampuannya. Namun, Steven justru berucap bahwa ia telah mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki. Mendengar itu, Damon terkejut. Ia semakin yakin bahwa Mason bukanlah manusia biasa. Mendengar itu, Steven kemudian menebak dengan bercanda bisa jadi Mason adalah kura-kura ninja atau manusia serigala. Mendengar Steven menyebut manusia serigala, Damon yang semakin penasaran kembali ingin melakukan tes untuk kedua kalinya, di mana ia terlihat memanipulasi seseorang untuk pergi dan mencari masalah pada Taylor. Ia harus membuat Taylor berada dalam amarah dan ia tak boleh mundur sekalipun. Lelaki itu pun pergi dan Damon, usai memanipulasi pikiran orang itu, Damon pun pergi meninggalkan Steven. Tepat ketika Damon sendiri berjalan di lorong sekolah, Caroline kemudian mendatanginya. Menyadari kehadiran Caroline, Damon hanya menyapa dan berniat untuk meninggalkan Caroline. Namun langkah Damon terhenti ketika Caroline mengungkapkan bahwa ia mengingat semua hal yang telah Damon lakukan pada dirinya. Mendengar itu, Damon terkejut sembari berucap bahwa Caroline tak akan mungkin mengingat semua itu kecuali Caroline telah berubah menjadi vampir. Caroline lalu menyampaikan pesan Catherine yang dititipkan padanya, di mana pesan itu adalah peringatan pada Damon bahwa permainan akan segera dimulai. Damon tak peduli dengan pesan itu. Ia lebih penasaran pada diri Caroline. Ketika ia mencoba untuk menghalangi kepergian Caroline, Caroline lalu nampak mengempaskan tubuh Damon. Damon terlempar dan ia begitu terkejut menyadari Caroline telah berubah menjadi vampir. Usai bertemu dengan Caroline, Damon pun mendatangi Elena dan mengajak Elena untuk ikut dengannya. Elena yang jelas masih marah tentu menolak ajakan Damon tersebut. Namun Damon dengan wajah seriusnya terus meminta Elena untuk ikut dengannya. Menyadari ada sesuatu yang begitu serius sedang terjadi, Elena pun mengikuti Damon. Scene kemudian beralih pada Taylor yang sedang berjalan. Ia terus diawasi oleh Steven. Tatkala Taylor telah berada di tempat sepi, lelaki yang tadi dimanipulasi oleh Damon dengan sengaja menabrak tubuh Taylor. Taylor yang ditabrak meminta pada lelaki itu untuk berhati-hati dalam berjalan. Lelaki yang ditegur langsung mendorong tubuh Taylor. Taylor mencoba untuk mengontrol dirinya, namun lelaki itu terus memancing amarah Taylor. Alhasil Taylor pun marah dan lalu mereka pun berkelahi. Kejadian itu terus dipantau oleh Steven. Tak berapa lama, Mason datang dan mencoba untuk memisahkan mereka berdua. Namun lelaki itu justru malah menghajar Mason. Mason pun emosi. Ia terlihat melompati beberapa mobil. Gerakannya sangat terlatih. Tepat ketika ia berada di hadapan Taylor, Taylor menyadari perubahan mata Mason. Mason kembali menyerang lelaki tersebut. Dengan satu pukulan, lelaki itu terjatuh dan tak berdaya. Mason lalu mengajak Taylor untuk pergi. Steven kemudian mendatangi lelaki tersebut sembari menanyakan keadaannya. Lelaki itu jelas heran pada dirinya yang melakukan hal tersebut. Steven lalu menyuruh lelaki itu untuk pergi. Scene kemudian beralih pada Caroline yang mendatangi Matt. Matt yang heran melihat kedatangan Caroline tentu menjadi sangat terkejut. Mereka kemudian berciuman. Ketika mereka berpelukan, Caroline merasakan getaran jantungnya yang semakin kencang, tanda bahwa ia tak mampu menahan hasratnya akan darah. Karena tak ingin menyakiti Matt, Caroline pun pergi. Matt mencoba untuk menghalangi Caroline, namun Caroline dengan tegas meminta agar Matt menjauhinya. Berpindah di ruang kelas, Damon kemudian menceritakan hal yang baru terjadi pada dirinya kepada Steven dan Elena. Elena nampak terkejut menyadari Caroline telah berubah menjadi vampir. Damon pun memberitahu tentang pesan Catherine. Mereka sadar Catherine sedang memainkan permainan kotor untuk menghancurkan mereka. Fokus mereka kembali teralih. Mereka tak mungkin memikirkan Catherine di saat Caroline sangat butuh dengan bantuan mereka. Damon menyarankan agar mereka membunuh Caroline, namun tentu Elena dan Steven menentang hal tersebut. Damon mengingatkan tentang kejadian Vicky yang pernah ia rubah menjadi vampir dan itu berakhir dengan tidak baik. Hal itu pun akan terjadi juga pada Caroline.
Caroline. Terlebih lagi akan sangat buruk membiarkan Caroline tetap hidup di saat dimana orang tuanya adalah seorang pemburu vampir. Elena tentu tak mau menerima apapun yang Damon sampaikan. Berbeda dari Steven, meski menganggap apa yang disampaikan oleh Damon benar, namun Steven tetap menentang ide untuk membunuh Caroline. Steven kemudian pergi. Pada Elena, Damon kemudian mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan. Elena tak menggubris Damon, ia pun pergi untuk menyusul Steven. Di tempat lain, Caroline nampak berjalan penuh dengan kegelisahan. Tiba-tiba ia mencium bau darah yang keluar dari hidung laki-laki yang tadi berkelahi bersama Taylor. Lelaki itu mencoba untuk menawarkan bantuannya pada Caroline. Namun Caroline yang tak dapat mengontrol dirinya kemudian langsung menyerang lelaki tersebut. Lelaki itu pun seketika tewas dimangsa oleh Caroline. Berpindah pada Matt yang menceritakan keluh kesahnya terkait Caroline pada Bunny. Bunny mencoba mengerti dengan keadaan Caroline yang baru saja mengalami kecelakaan dan itu mungkin saja mempengaruhi pikirannya. Namun Matt berpikir lain. Ia menganggap Caroline berbeda dari sebelumnya dan perbedaan itu membuat dia merasa aneh. Scene kemudian beralih pada Taylor dan Mason yang baru saja sampai di rumah. Taylor mencoba mendapatkan penjelasan mengenai Mason. Bahkan gerakan Mason yang tak natural pun menjadi perhatiannya. Mason menjelaskan bahwa ia baru saja mempelajari seni bela diri Brazil yakni capoeira. Taylor tak berhenti. Ia lalu menanyakan mengenai mata Mason. Mason mencoba menjelaskan bahwa matanya berubah karena cahaya lampu. Taylor tentu tak mempercayai itu. Namun Mason bersikeras bahwa Taylor tak melihat hal yang aneh. Mendengar suara tinggi dari Mason, Taylor pun menyerah dan ia memilih untuk pergi meninggalkan Mason. Berpindah pada Steven dan Elena yang terlihat sedang mencari Caroline. Steven tiba-tiba mencium ada bau darah. Mereka pun pergi menuju sumber bau tersebut. Di tempat Caroline berada, ia begitu depresi meratapi kematian orang yang dimangsanya. Damon terlihat menghampirinya. Damon mencoba untuk menenangkan Caroline. Damon menawarkan untuk membantu menghilangkan penderitaan Caroline. Caroline nampak tenang mendengar itu. Ia lalu menanyakan apa yang akan ia lakukan agar penderitaan itu hilang. Damon kemudian berucap bahwa ia bisa membunuh Caroline. Caroline tersentak, ia tentu tak ingin mati. Damon kemudian menjelaskan bahwa itu satu-satunya cara agar Caroline lepas dari derita tersebut. Damon kemudian memeluk Caroline. Tanpa Caroline sadari, Damon telah siap dengan pasak kayunya. Ketika Damon bersiap hendak menusuk Caroline, Steven datang dan lalu merebut pasak kayu milik Damon. Elena lalu mencoba mendekati Caroline, namun Caroline menyuruh Elena untuk pergi karena Caroline mengira bahwa Elena lah yang telah membunuhnya. Elena mencoba menjelaskan bahwa yang membunuh Caroline adalah Catherine, orang yang sangat mirip dengan dirinya. Elena meminta Steven untuk membawa Caroline pergi. Damon yang tak ingin rencananya gagal ingin kembali menusuk Caroline. Ketika Damon bergerak dengan kecepatannya untuk menusuk Caroline, Elena langsung memasang badannya sembari berucap bahwa Caroline adalah temannya. Damon lalu berucap bahwa ia ingin memperbaiki keadaan. Jika nanti ada masalah, maka ia tak ingin bertanggung jawab. Usai mengucapkan itu, Damon pun pergi. Tepat pada saat itu, Bunny pun datang. Ia nampak terkejut melihat Caroline yang penuh darah. Menyadari itu, Bunny kemudian mendekati Caroline lalu menyentuhnya. Ia pun sadar bahwa Caroline telah berubah menjadi vampir. Elena lalu menyuruh Steven untuk mengamankan Caroline, sementara ia mencoba untuk memberi pengertian serta menjelaskan hal yang terjadi pada Bunny. Di kamar mandi, Steven kemudian membantu Caroline membersihkan dirinya. Caroline nampak bersedih sebab Bunny terlihat membenci dirinya. Ia pun yakin Matt pasti akan membencinya ketika mengetahui dirinya adalah seorang vampir. Steven mencoba menenangkan Caroline dengan berucap bahwa mungkin Bunny hanya sedikit shock. Caroline yang memandang wajahnya menjadi marah karena wajahnya yang begitu menakutkan. Steven kembali menenangkan Caroline dan ia menjelaskan apa yang Caroline dapat lakukan dan ia akan dengan senang hati membantu Caroline. Sebagai pelajaran pertama, ia meminta Caroline untuk mengontrol dirinya. Ketika hasrat besar terhadap darah memuncak, maka Caroline harus berusaha meredam itu dengan menarik nafas panjang berulang kali sampai ia benar-benar mampu untuk mengendalikannya. Kembali pada Bunny dan Elena, Damon terlihat datang dan membawa sebuah skop dan meminta salah satu di antara Bunny atau Elena yang akan menguburkan lelaki tersebut. Elena dan Bunny terdiam tanpa melakukan apa-apa. Damon lalu berniat pergi, namun Bunny kemudian merapal mantra dan melumpuhkan Damon. Damon mengerang kesakitan. Bunny berkata bahwa ia sudah memperingatkan Damon jika ada warga mistik Falls tewas, maka ia akan membunuh Damon. Dengan sihirnya, Bunny kemudian menyebarkan air di antara tubuh Damon dan lalu dari air tersebut pun muncul percikan
melepaskan api. Tak lama tubuh Damon pun terbakar. Melihat itu, Elena lalu menenangkan Bunny. Bunny pun menghentikan mantranya. Elena lalu menyadarkan Bunny dan lalu membawa Bunny menjauh dari Damon. Beberapa saat berselang, terlihat Elena yang didatangi oleh Steven. Steven lalu memberitahu bahwa semuanya telah beres. Mendengar itu, Elena lalu berucap dan menyadari bahwa perkataan Damon benar. Semua hal tidak akan pernah berakhir baik untuk Caroline yang saat ini telah menjadi vampir. Steven meyakinkan Elena bahwa ia akan memastikan bahwa Caroline akan baik-baik saja. Elena hanya tak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sungguh tak ada waktu untuk hidup dengan normal. Semua kejadian aneh terus berada di dekatnya. Sahabat terbaiknya adalah seorang penyihir. Caroline dan bahkan kekasihnya adalah seorang vampir. Yang lebih parah, ia memiliki kembaran vampir yang ingin menghancurkan mereka semua. Mendengar itu, Steven mencoba untuk meminta maaf melibatkan Elena dalam masalah ini. Elena tentu tak menyalahkan siapa-siapa atas semua hal yang terjadi. Ini semua adalah takdirnya dan dia harus melewati itu. Beberapa saat kemudian, Elena pun pulang. Ia ingin beristirahat dari hari yang sangat melelahkan untuk bersiap menyambut hari yang lebih melelahkan lagi. Berpindah pada Mason dan Carol. Mason ternyata telah menanyakan Moonstone itu pada Carol. Carol pun berjanji akan mencari batu tersebut pada Mason. Ia pun pergi tepat di saat Taylor datang. Mason meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Taylor tentu sama sekali tak marah. Mereka berbaikan. Mason pun pergi. Setelah kepergian Mason, Taylor kemudian mendatangi ruang kerja ayahnya dan lalu membuka sebuah tempat rahasia di mana Moonstone itu tersimpan. Dengan sangat hati-hati, Taylor pun memasukkan Moonstone tersebut ke dalam kantung celananya. Beralih pada Damon yang baru pulang, ia terkejut menyadari Jeremy yang tengah berada di dalam rumahnya. Sembari menuang minumannya, Damon menanyakan tujuan Jeremy menemui dirinya. Sebagai pembuka, Jeremy menyarankan agar Damon tidak meminum minuman tersebut sebab ia telah mencampurkannya dengan verven. Setelah itu, Jeremy pun menjelaskan tujuannya yang datang untuk membunuh Damon sembari menunjukkan pasak kayu yang ia miliki. Namun Jeremy terlihat melempar pasak kayu tersebut sebagai tanda bahwa ia membatalkan niatnya tersebut. Damon bertanya mengapa Jeremy berubah pikiran. Jeremy pun menjelaskan bahwa ayah dan pamannya adalah seorang pemburu vampir dan mereka sangat membenci vampir. Ia sebagai keturunan Gilbert tentunya juga harus melakukan itu. Namun ia justru berpikir lain. Membunuh vampir terkhusus Damon pun tak akan berdampak apa-apa pada dirinya. Mendengar itu, Damon lalu mengejek Jeremy dengan sebutan anak kecil. Mendengar ejekan itu, Jeremy pun ingin bergegas untuk pulang. Langkah Jeremy kemudian terhenti ketika mendengar Damon mengatakan bahwa ayahnya juga adalah pembenci vampir, sama seperti ayah dan paman Jeremy. Dan itu tepat terjadi di tahun 1864. Jeremy menyimak. Damon melanjutkan mengejek Jeremy dengan mengatakan bahwa bedanya di tahun 1864, orang-orang yang ingin memburu vampir menggerut pasak kayu dengan begitu sangat rapi, sementara milik Jeremy sangat jelek dan tak beraturan. Jeremy tertawa sembari menjelaskan bahwa ia baru pertama kali melakukan itu. Dari scene ini nampak keduanya telah menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua. Beralih pada Caroline yang sedang tertidur, ia tersentak sebab menyadari seseorang ingin memasuki kamarnya melalui jendela. Dengan kecepatannya, Caroline lalu bersembunyi di samping jendela untuk bersiap menyambut tamu yang tak diundang. Yang datang ternyata adalah Matt. Melihat kehadiran Matt, Caroline langsung menyuruh Matt untuk pergi dengan alasan ibunya akan segera datang. Namun Matt menolak sebab seharian Caroline terus menghindari dirinya. Caroline tak dapat menjelaskan hal itu. Matt nampak bersedih. Ia merasa Caroline tak lagi menginginkan dirinya. Matt khawatir ia akan larut dalam kesedihan karena harus kehilangan Caroline. Mendengar itu, tanpa menjawab keluh kesah Matt, Caroline langsung mencium Matt. Dengan ciuman itu, ia memberi isyarat bahwa hubungan mereka masih baik-baik saja. Usai mencium Matt, Caroline lalu memeluk Matt. Di saat itu, mode vampirnya pun muncul. Teringat dengan ucapan Steven, Caroline pun mencoba untuk mengontrol dirinya. Ia pun terlihat menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan teknik itu pun berhasil. Caroline telah berhasil meredam hasratnya untuk tidak meminum darah. Beralih pada Elena yang terbangun karena satu kecupan dari Steven. Tanpa basa-basi, Steven lalu mengajak Elena ke suatu tempat di mana ternyata Steven membawa Elena ke sebuah wahana kincir angin. Dengan kemampuannya, Steven pun melompat membawa Elena menaiki puncak kincir angin tersebut. Di atas kincir angin, mereka berdua pun berciuman dengan sangat mesra, menikmati hari bersama seperti yang diminta oleh Elena. Dan episode kedua, season kedua pun selesai.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk membantu saya men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak orang-orang yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.